Bayangkan ada seseorang yang memasuki ruangan gelap sambil membawa senter kecil. Tetapi anehnya, ia tidak menggunakan senter itu untuk melihat seluruh ruangan. Ia hanya menyorot bagian yang ingin ia lihat. Sudut yang membuatnya merasa aman. Sementara bagian lain yang mungkin menyimpan kenyataan berbeda, sengaja dihindari. Dan tanpa sadar, itulah cara sebagian besar manusia berpikir. Dalam psikologi, fenomena ini disebut confirmation bias. Kecenderungan manusia untuk mencari dan mempercayai informasi yang mendukung keyakinannya sendiri, sambil menolak informasi yang mengganggu keyakinan tersebut. Manusia mengira dirinya sedang mencari kebenaran, padahal seringkali ia hanya mencari alasan untuk tetap merasa benar. Confirmation bias adalah salah satu bias kognitif paling kuat dalam psikologi manusia. Konsep ini dipelajari secara luas dalam penelitian psikologi kognitif, terutama oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Secara sederhana, otak manusia cenderung memilih informasi yang sesuai dengan apa yang sudah ia percayai. Karena bagi otak, menerima informasi yang bertentangan terasa tidak nyaman. Dan manusia secara alami berusaha menghindari ketidaknyamanan itu. Akibatnya, manusia tidak menilai informasi secara netral. Ia menyaring realitas, lalu hanya menerima bagian yang membuat keyakinannya tetap utuh. Confirmation bias bisa diibaratkan seperti seseorang yang melihat dirinya melalui cermin retak, tetapi ia tidak menyadari bahwa cerminnya rusak. Setiap kali melihat pantulan, ia percaya itulah bentuk kenyataan yang sebenarnya. Dan ketika seseorang mencoba menunjukkan bahwa cerminnya retak, ia justru marah. Bukan karena kenyataan itu salah, tetapi karena kenyataan itu mengganggu apa yang ingin ia percaya. Begitulah cara confirmation bias bekerja. Manusia seringkali tidak mempertahankan fakta. Ia mempertahankan kenyamanan psikologisnya. Seseorang yang percaya bahwa dunia selalu jahat padanya akan lebih mudah mengingat penghinaan dibanding kebaikan orang lain. Seseorang yang percaya pasangannya tidak setia akan mulai melihat hal-hal kecil sebagai bukti. Sebuah pesan yang terlambat dibalas, nada bicara yang berubah, atau ekspresi wajah yang sebenarnya biasa saja. Dan semakin lama keyakinan itu hidup, semakin banyak bukti yang ditemukan oleh otaknya. Padahal mungkin bukti itu tidak pernah benar-benar objektif, karena otak manusia bukan mesin pencari kebenaran yang sempurna. Ia lebih mirip pengacara. Pengacara. Tugasnya bukan mencari siapa yang benar, tetapi membela apa yang sudah dipercayainya sejak awal. Bagian paling berbahaya dari confirmation bias adalah manusia sering tidak sadar bahwa dirinya sedang terjebak di dalamnya. Semua orang merasa dirinya objektif. Semua orang merasa dirinya berpikir logis. Padahal bisa jadi ia hanya hidup di dalam pola pikir yang terus mengulang keyakinannya sendiri. Media sosial memperburuk keadaan ini. Algoritma terus menunjukkan apa yang ingin manusia lihat. Dan perlahan, seseorang mulai hidup di dalam dunia yang dipenuhi pantulan pikirannya sendiri. Sebuah ruang gema, tempat opini terasa seperti fakta, hanya karena terus diulang setiap hari. Mungkin karena itu mencari kebenaran membutuhkan sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Keberanian untuk menerima kemungkinan bahwa dirinya salah. Karena terkadang penjara paling berbahaya bukan ruangan tanpa jalan keluar, tetapi pikiran yang menolak melihat dunia di luar keyakinannya sendiri.